Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan metode SDLC dengan model waterfall. SDLC atau Software Development Life Cycle adalah kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Model waterfall adalah salah satu model SDLC yang paling umum, dikenal karena pendekatannya yang linear dan berurutan. Model ini membagi proses pengembangan menjadi tahap-tahap yang berbeda, di mana setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Pengenalan SDLC. 1. Perencanaan. Tahap pertama dalam SDLC di mana tim pengembangan menentukan tujuan, ruang lingkup, dan persyaratan proyek. Ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, identifikasi risiko, dan perencanaan sumber daya. 2. Desain sistem. Tahap desain melibatkan pembuatan rancangan arsitektur, antarmuka pengguna, dan basis data perangkat lunak. Tim mengembangkan diagram dan spesifikasi desain yang akan memandu proses pengembangan. 3. Pengujian. Perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug, kesalahan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan. Tes ini dapat dilakukan dengan tim pengembang atau penguji khusus. 4. Analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, tim menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan pengguna secara detail. Mereka mengidentifikasi fitur-fitur yang diperlukan, fungsionalitas, dan batasan perangkat lunak. 5. Implementasi. Di tahap ini, tim pengembang menulis kode sumber perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Mereka menguji dan memperbaiki kode untuk memastikannya sesuai dengan spesifikasi. 6. Implementasi dan pemeliharaan. Setelah perangkat lunak lolos pengujian, tahap ini melibatkan peluncuran perangkat lunak kepada pengguna akhir. Setelah peluncuran, tim pengembangan terus memantau dan memelihara perangkat lunak, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan fungsionalitas. Tahap analisis kebutuhan. 1. Pengumpulan kebutuhan. Tim mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti pengguna, dokumen, dan sistem yang ada. Metode pengumpulan termasuk wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen. 2. Analisis kebutuhan. Tim menganalisis kebutuhan yang dikumpulkan, mengidentifikasi ketergantungan, konflik, dan ambiguitas. Mereka menyusun dan mendokumentasikan kebutuhan dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami. 3. Validasi kebutuhan. Tim memvalidasi kebutuhan yang telah dianalisis dengan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebutuhan terpenuhi dan dipahami dengan benar. Mereka melakukan presentasi, tinjauan, dan diskusi untuk mendapatkan persetujuan. Tahap desain sistem. Yang pertama, desain arsitektur. Tim menentukan struktur dan komponen utama perangkat lunak, termasuk database, server, dan antarmuka pengguna. Mereka mengidentifikasi teknologi dan platform yang akan digunakan. Dan yang kedua, desain antarmuka pengguna. Tim merancang antarmuka pengguna perangkat lunak, termasuk tampilan, tata letak, navigasi, dan elemen interaktif lainnya. Mereka fokus pada pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Dan yang ketiga, desain basis data. Tim merancang database perangkat lunak, termasuk skema database, tabel, kolom, dan hubungan antar tabel. Mereka memastikan bahwa database efisien, terstruktur dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan data. Dan yang keenam, tahap implementasi. Pemrograman. Tim pengembang menulis kode sumber perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah disetujui. Mereka menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dan mengikuti standar pengkodean yang ditentukan. Yang kedua, pengujian unit. Setiap modul kode diuji secara terpisah untuk memastikan fungsionalitasnya sesuai dengan desain. Tes ini dilakukan oleh pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pada tingkat modul. Yang ketiga, integrasi.
Modul kode yang telah diuji, unit diintegrasikan untuk membentuk sistem lengkap. Tim menguji interaksi antar modul dan memastikan bahwa sistem bekerja secara keseluruhan. Yang ketujuh, tahap pengujian. Jenis pengujian yang pertama yaitu pengujian fungsional. Menguji fungsionalitas perangkat lunak untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian performa, menguji kemampuan perangkat lunak dalam menangani beban kerja dan kinerja dalam kondisi sebenarnya. Pengujian keamanan, menguji keamanan perangkat lunak untuk memastikan bahwa data pengguna terlindungi dari akses yang tidak sah dan ancaman keamanan. Pengujian penerimaan pengguna, menguji perangkat lunak oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.